Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Semangat pagi. Oke, baik. Yang terhormat Pak Dari Kepala Sekolah SMA 1 Aris Jansen dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bruder, Suster, pegawai, serta Bapak Ibu Guru PPL dan teman-teman yang saya kasihi. Semangat pagi. Pada hari ini kita akan memulai presentasi kita yang akan dibawakan oleh ketiga pemateri kita, yaitu beda film yang judulnya Women from Rhode Island. Tetapi ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak ada yang tahu. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri dan ketiga pemateri. Perkenalkan, nama saya Terjina Dakosta Noronya, biasa dipanggil Terjina. Nama saya Maria Sepaya Klau, biasa dipanggil Stefano. Akan nama saya Joseph Anselmus Putra Retanone, biasa dipanggil Putra. Perkenalkan, nama saya Joshua Julumpa, dan sebagai pemateri ketiga. Selamat pagi. Masih kurang semangat nih. Selamat pagi. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja memulai kegiatan presentasi kita pada hari ini. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Selamat pagi semua. Semangat pagi. Dalam beda film kali ini akan ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama, identitas film Women from Rhode Island. Yang kedua, sinopsis film. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan. Dan yang keempat, fakta menarik terkait ini. Yang pertama, identitas film Women from Rhode Island. Judul film Women from Rhode Island dirilis pada tanggal 7 Oktober 2003 dengan produsernya adalah Rizka Sakira dan sutradaranya adalah Jeremias Nyagun. Pemain film dari Women from Rhode Island ini yang pertama ada Melinda Desi Adu sebagai Orpa, yang kedua Imanovita Rihi sebagai Marta, Bani Salom Rataka sebagai Berta, dan Van Job sebagai Daman. Ada juga pemain tambahan Maria Donna Ines, Leonardo Leba, Putri Diana, Mares Moro, Julius Octavianus, dan Chelsea Tassi. Durasi film ini 1 jam 48 menit. Penulis naskahnya adalah sang sutradara sendiri, Jeremias Nyagun, dan rumah produksi film ini ada Bintang Cahaya Sinema dan Langit Terang Sinema. Yang pertama, yang kedua, sinopsis film Women from Rhode Island. Pada film Women from Rhode Island ini menceritakan tentang para perempuan dari Pulau Rote yang mengalami kekerasan seksual dan juga patriarki yang masih sangat kental. Film ini berpusat pada keluarga Mama Orpa. Dimulai dari kematian sang suami, Abram, Orpa bersikeras untuk menunda pemakaman Abram karena Abram sendiri berpesan bahwa ia ingin pemakamannya dilaksanakan ketika sang anak sulung Marta pulang dari tempat perantauannya sebagai pekerja migran di Malaysia. Namun kepulangan Marta harus terhambat karena dirinya status kerjanya yang merupakan seorang pekerja migran ilegal, sehingga membuat KBRI sulit untuk membantunya pulang ke Indonesia. Mungkin sebagian besar dari kita tahu bahwa dalam aturan masyarakat adat di Pulau Rote, perempuan tidak boleh berpergian keluar rumah ketika sedang dalam masa berkabung atau berduka. Tapi Orpa ini terpaksa melanggar aturan adat tersebut karena
untuk pergi ke pasar karena kebutuhan makanan bagi para pelayan dan tidak ada yang membantunya. Saat di pasar, ia malah mengalami pelecehan seksual dan bukannya mendapat pembelaan, dirinya justru disalahkan oleh keluarga besarnya karena dianggap melanggar aturan adat. Menjelang hari ke-8, belum ada tanda-tanda bahwa anak sulung Martha akan pulang. Keluarga terus saja mendesak Orpa agar jasad Abram segera dimakamkan. Saat Orpa mulai putus asa, Martha akhirnya pulang ke kediaman mereka di Rote. Saat semua orang menangis dan menatapi nasib dari Abram, Martha melepas kepergian ayahnya dengan diam, senyum, air mata, dan lambaian tangan. Setelah prosesi pemakaman selesai, kehidupan Orpa dan keluarga kecilnya akan menjadi lebih baik, terutama saat Martha bersikap janggal sejak pulang dari Malaysia. Martha terlihat seperti orang depresi. Dia juga sering melamun dan berteriak histeris. Dari perilaku dunia tersebut terlihat bahwa Martha mengalami kekerasan seksual. Martha menjadi korban kekerasan seksual oleh majikannya yang ada di Malaysia. Belum sembuh dari traumanya, Martha justru mengalami kejadian yang sama berulang kali di kampung halamannya. Martha mencoba untuk membela diri dan melawan dengan kekerasan. Ia justru dianggap sebagai orang gila dan berbahaya bagi warga sekitar, sehingga ia dipasung di luar rumah. Di tempat pemasungan, ia tetap mengalami pelecehan seksual oleh sosok misterius, sehingga ia hamil dan diketahui oleh sang adik Bertha. Pelecehan seksual bukan hanya dialami oleh Martha, tetapi dialami juga oleh sang adik, bahkan lebih tragis dan tidak manusiawi. Tentu saja sang ibu Orpa marah, namun lebih dari itu, ia menyesal dan merasa gagal menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya. Identitas Pulau Rote juga muncul dari pemandangan dan bahasa yang digunakan sepanjang film. Film ini bukan hanya menunjukkan konflik, tetapi juga menunjukkan tentang keindahan Pulau Rote bagi para penonton. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri satu yang telah memaparkan materi. Berikutnya, bahwa kesempatan saya berikan kepada pemateri kedua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya di sini akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari film Women Property Island. Kelebihan yang pertama, film ini menampilkan sederet pemain lokal asal Rote yang intinya dapat membawa para penonton. Kelebihan yang kedua, dialog yang digunakan dalam film ini juga menggambarkan suatu budaya masyarakat Rote, yaitu menggunakan aksen Rote. Kelebihan yang ketiga, film ini mengangkat kaum perempuan dari ketertindasan. Dari semua kelebihan itu ada beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama, film ini memberikan sedikit rasa kecewa kepada penonton karena pelaku kekerasan seksual di dalam film tersebut tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Kekurangan yang kedua, terdapat adegan yang membuat penonton merasa ketakutan dan memicu trauma kepada sebagian besar korban. Sekarang saya akan membahas tentang fakta-fakta menarik yang ada di film Women Property Island. Fakta menarik yang pertama, pemeran film ini asli dari NTT. Jadi pada saat wawancara sang sutradara Jeremy Sinanung kepada Detikcom, ia mengatakan bahwa film ini mengangkat representasi kehidupan penduduk, khususnya perempuan di Rote, Nusa Tenggara Timur. Jeremy Sinanung
mengatakan bahwa sebagian besar pemeran dalam film ini merupakan orang asli NTT. Biarpun dan penduduk dan ini merupakan aktor aktris pendatang baru. Ya, dia juga menegaskan biarpun mereka aktor aktris pendatang baru, mereka bukanlah orang sembarangan karena Yeremias membuka audisi dan menyeleksi berkali-kali agar mendapatkan kandidat yang baik untuk film karya pertamanya tersebut. Jadi pasti tidak semua bertanya mengapa Yeremias Nanggung lebih memilih artis lokal daripada artis yang sudah terkenal. Jadi alasannya Yeremias Nanggung memilih artis-artis lokal yang pertama karena artis-artis ibu kota yang terkenal memiliki jadwal yang bentrok dengan film tersebut, dengan syuting film tersebut, dan juga proses penyutingan film tersebut harus segera dilakukan. Alasan yang kedua karena Yeremias Nanggung tidak ingin kehilangan soul atau jiwa dari film tersebut, kehilangan dialek Rote, dan juga ia mengharapkan untuk mendapatkan magic kecil dari pemain lokal atau organik tersebut. Fakta-fakta yang kedua, film Woman from Rhode Island merupakan karya pertama dari Yeremias Nanggung sebagai sutradara. Jadi Yeremias Nanggung memang bukan nama yang asing di sinema tanah air. Dia mengawali karirnya di industri film sebagai seorang aktor dan penulis naskah. Woman from Rhode Island merupakan karya pertama dari Yeremias Nanggung. Dengan karya pertamanya ini, ia berhasil mendapat beberapa penghargaan. Yang pertama, menjadi sutradara terbaik dan penulis skenario terbaik dalam ajang FFI 2023. Dalam menulis film ini, Yeremias Nanggung juga benar-benar menyatu dengan masyarakat Rote. Itu terbukti ketika dia menulis cerita untuk film ini, dia menetap di Rote selama 1 tahun 8 bulan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk pemateri kedua telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, waktu yang sempat saya berikan kepada pemateri ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi tentang fakta menarik dari film Woman from Rhode Island. Jadi fakta menarik yang ketiga di sini yaitu salah satu pemerannya berprofesi sebagai ASN. Ada fakta menarik dari Merlinda Desi Adu, yaitu selain film ini merupakan debut aktingnya, Merlinda Adu bukanlah seseorang yang berasal dari sekolah teater. Melainkan Merlinda Adu adalah seseorang yang berprofesi sebagai ASN atau aparatur sipil negara. Merlinda Adu di casting oleh seorang kru film yang ditemuinya di sebuah acara kementerian. Singkat cerita, kru film ini mendapatkan nomor dari Merlinda Adu dan langsung menghubunginya untuk mengikuti casting dari film Woman from Rhode Island. Fakta menarik yang keempat yaitu film ini mengambil latar tempat di Pulau Rote NTT. Seperti judulnya, film ini mengambil latar tempat langsung di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Meskipun ceritanya yang sangat kompleks dan berat, penonton akan disuguhkan dengan keindahan alam di Pulau Rote dan adat istiadatnya yang masih sangat kental. Apalagi sang sutradara banyak menggunakan teknik kamera one shoot long take, di mana penonton akan langsung dapat melihat keindahan alam Pulau Rote dan seakan-akan berada di sana dan melihatnya secara langsung. Baik, fakta menarik yang ketiga kelima yaitu film ini telah tayang di berbagai festival film di dalam maupun di luar negeri. Sebelum tayang di bioskop, film ini telah tayang di berbagai film nasional dan internasional. Film Woman from Rhode Island pertama kali tayang di Busan International Film Festival 2023 di Korea Selatan. Film yang dibintangi oleh Irman Tahyadi ini juga sempat tayang di Jakarta Film Week 2023. Lalu di Film Festival Barcelona 2023 dan di Cinema Internasional Film Festival 2023 di Filipina. Fakta menarik dari film ini yang terakhir yaitu telah mendapat juara umum Festival Film Indonesia 2023.
Film ini memboyong 4 piala citra dalam FFI 2023. 4 piala tersebut antara lain yaitu film cerita panjang terbaik, sutradara terbaik, penulis skenario terbaik, dan pengarah sinematografi terbaik. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mari kita beri tepuk tangan untuk memasuki performa ini. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan semuanya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang bertanya saya persilakan. Maaf, batas 3 penanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya. Jadi tadi kan teman Sermania sudah menceritakan sinopsisnya, tapi dari yang tadi saya dengar, saya tidak menemukan solusi dari film tersebut. Kira-kira akhir dari cerita tersebut itu apa? Apakah perempuannya tetap pasrah atau dia merdeka atau bagaimana, itu bisa dijelaskan? Kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil itu apa berdasarkan film ini? Apakah maksudnya kayak bagi laki-laki itu kesimpulannya apa, bagi perempuan itu kesimpulannya apa? Sekarang saya akan bertanya, bagaimana kemarin pendapat yang didapatkan oleh masyarakat tentang adanya film Ngomongin Soal Air. Nah itu bagaimana cara teman-teman untuk melawan ataupun menyikapi adanya patriotisme di masyarakat Indonesia yang telah ditemukan di film Ngomongin Soal Air. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Dr. Davis Fikri sendiri, pengenalan dari kelas sendiri. Pertanyaan saya itu, apa saja tantangan yang dihadapi oleh sutradara, kameramen, dan aktor dalam proses pembuatan film Movement of Hotel? Terima kasih. Baik, mari kita beri tepuk tangan untuk ketiga pertanyaan kalau memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Alfi. Jadi tantangan-tantangan yang dihadapi saat proses syuting film, yaitu yang pertama dari sutradara. Pertama-tama sang sutradara itu ingin menggunakan artis atau aktor yang berasal dari ibu kota. Namun karena jadwal yang sudah bentrok dan sudah mepet, ia pun harus membuka audisi untuk menyeleksi hingga mendapat pemeran-pemeran terbaik. Namun sutradara di sini menegaskan bahwa pemeran-pemeran yang telah ia casting bukanlah orang-orang sembarangan. Lalu yang kedua, tantangan yang dihadapi oleh kameramen, yaitu ini karena tingkat kesulitan teknik one shoot long take yang tadi, di mana kamera harus terus mengikuti karakter utama dalam satu kali take, sehingga dapat menguras tenaga dari sang kameramen. Lalu yang ketiga yaitu tantangan-tantangan yang dihadapi pemeran, karena pemeran-pemeran di sini merupakan aktris atau aktor baru, jadi mereka harus dengan cepat beradaptasi dalam proses syuting. Sekian dari jawaban saya. Apakah teman Alvis bisa menerima? Terima kasih.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Sofi, yaitu solusi dari film Woman from Rote Island dan kesimpulan yang dapat diambil. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu film Woman from Rote Island bukan hanya sekadar film, melainkan panggilan hati untuk menyuarakan realitas kehidupan yang mungkin terabaikan. Dengan tayangnya film ini, penonton tidak hanya terhibur, tetapi juga lebih terbuka terhadap isu-isu sensitif seperti kekerasan. Jadi penting bagi keluarga untuk memperhatikan anak karena potensi kekerasan biasanya bermula dari keluarga. Kak Sofi, jadi filmnya belum kami nonton karena kami mendapatkan materi ini dari review-review orang yang kami dapat. Namun menurut sinopsis yang kami baca, akhir dari film ini mereka tetap mengalami diskriminasi dan kekerasan. Perempuan tetap tidak berdaya. Solusi yang dapat diambil dari film ini menurut kami, film ini membuka tentang isu-isu dan bahkan terkait dengan kekerasan seksual, sehingga kekerasan seksual ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Bahkan pelaku dari kekerasan seksual ini bisa orang terdekat kita sendiri. Mungkin para yang menambahkan. Oke, baik. Selamat pagi Pak Ter, Bapak Ibu Guru, pegawai yang saya hormati, saya kasih. Mungkin saya menambahkan saja pertanyaan dari adik Sofi tadi, menanyakan bagaimana ending atau akhir dari film ini. Memang secara jujur, ketika dalam film ini, ketika kami cari memang tidak tersedia film itu. Banyak cara, banyak upaya telah kami lakukan. Saya juga melakukan interview pada beberapa adik-adik peserta didik yang sudah menonton film. Jadi ketika dalam proses interview itu, salah satunya sumber itu dari adik Denaya, ya, itu kelas 10. Itu memang dalam ending akhir film itu sang pelaku itu dia tidak mendapatkan sanksi atau tidak ditindakan pidana oleh aparat kepolisian. Memang dalam film itu diceritakan di awal sempat hampir ditangkap dan diringkus oleh pihak kepolisian, tapi karena pelaku itu melakukan pendekatan terhadap keluarga korban, sang ibu dari Marta ini, maka dia cuma mendapat sanksi secara adat. Jadi sanksi adat yang dia peroleh. Memang dalam film itu juga digambarkan bagaimana para masyarakat Rote melakukan aksi demo ke Polres Rote. Jadi memang mungkin akhir ending film itu berdasarkan beberapa informasi memang dia agak menggantung juga. Karena pelaku belum mendapatkan apa yang kita inginkan, yang kita harapkan. Mungkin penonton kita mengingat bahwa mungkin di proses secara hukum karena dia telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Marta. Mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan untuk adik-adik pemateri. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Farel dari kelas 12 MIPA. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan kepada adik-adik, jika kejadian frontal tersebut terjadi dari kekerasan seksual,
Kira-kira adik-adik sebagai pelajar di SMA Santo Arolus Jansen untuk menyikapi kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar, apa yang akan adik-adik lakukan? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada teman-teman pemateri, mengapa kesetaraan gender di Rote itu masih sangat rendah, sehingga isu ini yang diangkat menjadi pokok utama dalam film Women from Rote Island. Sekian dari saya, terima kasih. Dari saya, perkenalkan nama saya Eko Sulaiman dari kelas 10D. Di sini saya akan bertanya, apakah setelah dilakukannya film The Women from Rote Island sudah melakukan perubahan yang besar terhadap warga Rote? Dan kemudian pertanyaan yang kedua, apakah di Pulau Rote tidak memiliki HAM sehingga dilakukannya kekerasan seksual secara bebas? Dan mengapa aparat kita tidak mau turun tangan dan tidak mau melerai tentang kasus kekerasan seksual yang ada di Pulau Rote? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya kepada pemateri mengenai nilai positif apa saja yang kita sebagai pelajar dapat petik dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Saya akan menjawab jawaban dari adik. Dari pertanyaannya itu, yang pertama, apakah di Pulau Rote tidak memiliki HAM sehingga banyaknya kelakuan kekerasan seksual yang terjadi? Benar? Jadi, tentu saja di Pulau Rote itu memiliki HAM. Namun, karena rendahnya kesadaran hukum di Pulau Rote, serta mereka masih menganut budaya patriarki bahwa laki-laki itu lebih berkuasa, maka dari itu terjadinya kekerasan seksual. Namun kita tidak boleh lengah bahwa kekerasan seksual itu hanya terjadi di Pulau Rote, tapi kita harus lebih mengedukasikan diri agar kita juga tidak terjebak dalam kekerasan seksual. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah setelah melakukan film The Women from Rote Island memiliki perubahan yang besar terhadap warga Rote? Jadi ada perubahan yang terjadi pada masyarakat Rote. Yang saya baca baru-baru ini, pemerintahan Rote telah melakukan edukasi pada masyarakat tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Informasi ini dikutip dari website resmi pemerintah Kabupaten Rotendao. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Farel. Jika kejadian frontal tersebut terjadi di SMA Santo Arnoldusias Jansen, bagaimana cara kita untuk menyikapinya? Saya akan menjawab. Yang pertama, kalau untuk korban, mungkin saya akan mendengarkan ceritanya dan memberikan dorongan kepada dia. Yang kedua, dengan ini menjaga privasinya, menjaga privasi korban saat terkena kejadian tersebut. Kalau bagi pelaku, mungkin saya akan melaporkannya kepada orang tua, kepala sekolah ataupun guru-guru sekolah. Guru-guru. Apakah kepada bisa? Kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Eni. Mengapa kesetaraan gender di Pulau Rote masih sangat rendah sehingga isu ini yang diangkat? Sang sutradara mengangkat isu ini karena film ini berfokus pada isu-isu yang dihadapi perempuan di Pulau Rote seperti diskriminasi gender, kekerasan seksual, dan stigma terhadap kesehatan mental. Dengan mengangkat kisah-kisah nyata dari perempuan Rote, film ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan membuka dialog mengenai masalah-masalah tersebut di masyarakat. Dan mengapa kesetaraan gender di Pulau Rote masih sangat rendah? Itu dikarenakan masyarakat di Pulau Rote itu masih sangat kental dengan budaya patriarki, kan?
Terima kasih. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Kareno. Nilai positif apa yang dapat kita ambil sebagai pelajar dalam film tersebut? Jadi nilai positif yang kita dapat dari film tersebut mengajarkan kita untuk harus lebih menghargai kesetaraan gender, dan juga kita sebagai pelajar laki-laki ataupun perempuan harus lebih mengedukasi diri agar tidak terjebak dalam kasus kekerasan seksual. Kareno menerima. Terima kasih. Yang di belakang, halo. Oke, mohon perhatian. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya termaksud salah satu pecinta film. Jadi untuk film Woman from Rote Island ini memang waktu itu rilis di bioskop, ibu sangat antusias untuk menonton, tapi karena waktu dan kesempatan tidak memungkinkan, jadi ibu tidak berkesempatan untuk menonton. Oke, ibu sempat baca sedikit sinopsis dari film Woman from Rote Island ini, atau Perempuan dari Pulau Rote. Kalau adik-adik semua baca film ini, banyak perasaan yang adik-adik akan alami, banyak perasaan emosional yang adik-adik akan alami. Jadi ketika ibu baca sinopsis film ini, kurang lebih itu ada perasaan sedihnya, ada perasaan marah, emosi, terus ada perasaan terharu. Perasaan sedihnya itu karena keluarga Orpa dan Marta ini mereka mengalami penindasan dan juga diskriminasi. Dan diskriminasi ini datang dari lingkungannya sendiri. Bayangkan kalau adik-adik tinggal di rumah dan lingkungan adik-adik itu mendiskriminasi adik-adik dan keluarga. Itu pasti pengalaman yang sangat tidak menyenangkan, iya? Betul? Betul. Perasaan sedihnya yang berikut adalah ketika mereka sudah berada di keadaan itu, ternyata orang-orang di sekitar itu terlihat sangat cuek. Terlihat sangat cuek dengan kondisi yang Orpa dan Marta alami. Bahkan mereka juga terlibat di dalamnya. Itu sangat sedih. Terus yang berikut perasaan emosinya ini kepada pelaku. Jadi pelakunya itu dari keluarga atau orang-orang terdekat Orpa dan Marta ini. Bayangkan kalau saudara atau om dan lain sebagainya, adik-adik itu melakukan hal keji itu kepada adik-adik, pasti emosi kan? Emosi. Perasaan terharunya adalah kondisi mereka yang tetap bertahan dengan keadaan atau situasi tersebut. Jadi Marta dan Orpa ini tetap bertahan dalam situasi tersebut. Mereka tetap saling menguatkan. Itu terharu. Ibu baca itu, ibu sangat terharu. Terus terharu berikutnya adalah perempuan-perempuan dari Pulau Rote, mama-mama dari Pulau Rote itu, mereka menyuarakan emansipasi. Jadi kenapa film ini sampai diketahui oleh masyarakat luas? Karena ada mama-mama ini. Mereka sudah buat satu tindakan kecil, yaitu menyuarakan emansipasi dari Orpa dan Marta ini. Paham di sini? Oke. Ibu lanjut. Dalam film ini kurang lebih yang ibu lihat itu mengangkat 3 hal. Hal yang pertama itu adalah kekerasan seksual. Terus hal yang kedua itu adalah ini human trafficking. Human trafficking yang dimaksudkan di sini adalah TKI ilegal. Jadi TKI ilegal itu juga termasuk human trafficking. Mereka mengambil banyak keuntungan dari tenaga kerja. Terus yang berikut adalah budaya patriarki. Jadi budaya patriarki ini budaya yang menganggap perempuan itu jauh lebih lemah dibandingkan laki-laki. Nah, ini budaya patriarki ini sangat kental lebih kentalnya di daerah-daerah, di desa-desa ya. Kalau di kota sudah agak lebih maju. Oke.
Terus pelecehan seksual. Bicara tentang pelecehan seksual ini sebenarnya banyak faktor penyebab. Faktor penyebab yang pertama itu karena kesempatan, karena pelakunya sering nonton film pornografi, iya toh? Atau dari korbannya sering menggunakan pakaian terbuka, terus berperilaku dengar sini, terus mereka berperilaku menggoda laki-laki dan lain sebagainya. Itu juga kesempatan untuk terjadi pelecehan seksual. Oke, sampai sini paham? Oke, terus ibu lanjut. Yang berikut tentang budaya patriarki. Budaya patriarki ini masih sangat kental di daerah, bahkan di tempat ini juga mungkin kalian masih merasakan. Yang nona-nona masih merasakan budaya patriarki? Masih. Oke. Nah, untuk kasus budaya patriarki terus TKI ilegal ini karena kekurangan lapangan pekerjaan. Kekurangan lapangan pekerjaan sehingga mereka melakukan berbagai macam cara supaya bisa mendapatkan pekerjaan, walaupun mensampingkan keamanan dari diri mereka sendiri. Oke. Jadi di akhir penyampaian ibu pada hari ini bahwa TKI ilegal ini menyangkut perempuan, terus apalagi human trafficking, itu sudah TKI ilegal. Budaya patriarki ini juga menyangkut perempuan karena perempuan dianggap lebih lemah. Terus yang berikut pelecehan seksual juga kebanyakan terjadi pada perempuan. Jadi mau ajak adik-adik perempuan di sini yang sudah punya kesempatan ada di pendidikan, terutama di pendidikan SMA ini, pergunakan waktu, pergunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk mengikuti pendidikan, terutama pada adik-adik perempuan, apalagi adik-adik perempuan yang dapat beasiswa ADEM. Mereka punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Oke, bisa? Untuk yang nona-nona bisa? Iya, harus lebih semangat lagi untuk bersekolah supaya tidak mudah dibodoh-bodohi. Oke, sekian tambahan dari Ibu.